Al-Fatihah. Fakhtara. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhtara dan memilih Musa, Nabi Musa qaumahu qaumnya. Sab'ina rajulan 70 laki-laki daripada orang-orang yang tidak ikut menyembah berhala anak sapi. Ini juga perintah Allah. Limiqatina, untuk miqat kami, jadi untuk pertemuannya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih Taurat itu. Untuk miqat kami, itu untuk waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma akhadatuhum, maka ketika telah mengambil mereka ar-rajfatu, gonjang-ganjing bumi, qala, maka berkata Nabi Musa, Rabbi wahai Tuhanku, lau syi'ta, kalau engkau kehendaki ahlak tahum, maka engkau hancuran mereka min qablu, sebelum ini. Mereka ini orang 70 itu orang dipilih Nabi Isa, dan mereka ini bukan orang yang meminta, orang-orang yang meminta itu meminta supaya dapat melihat Allah terus akhirnya disambar petir, itu bukan itu juga, orang lain lagi. Mereka dikumpulkan karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah mulai mau disiksa oleh Allah. Kenapa kok mereka itu kok disiksa sama Allah? Allah berkehendak mau menghukum mereka dikarenakan mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kesalahan. Walaupun mereka tidak ikut menyembah berhala, tapi mereka kok hanya diam saja, tidak mau mencegah orang-orang yang menyembah berhala itu dari penyembahan berhala, yaitu berhala sapi. Qala, berkata Nabi Musa, Rabbi wahai Tuhanku, lau syi'ta, kalau engkau kehendaki ahlak taum, hendaknya engkau menghancurkan mereka min qablu, dari sebelum keadaan ini, yaitu sebelum keluarku bersama mereka. Wa iya, dan aku juga engkau hancurkan saja, engkau matikan saja. Karena dengan begitu kalau aku ini membawa mereka ke tempat sini, maka akhirnya orang Bani Israel akan menuduhku, aku membawa ke sini ini supaya untuk membantai 70 orang ini. Atuhlikuna, apakah engkau mau menyiksa kami atau menghancurkan kami, bima, dengan perkara fa'ala, yang berbuat as-sufaha, orang-orang bodoh, minna, dari kami, yang menyembah berhala orang lain, tapi yang dihancurkan kok malah kami, katanya. In hiya, tidaklah fitnah menyembah berhala itu, illa fitnatuka, kecuali fitnahmu atau ujianmu, tudillu, engkau menyesatkan biha, dengan ujian itu, man, orang tasya'u, yang engkau kehendaki, watahdi, dan engkau memberi petunjuk, man, orang tasya'u, dan yang engkau kehendaki, anta, engkau waliyuna, adalah pembela kami, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan kasihilah kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baiknya zat, sebaik-baiknya orang yang mengampuni, orang-orang yang mengampuni. Waktub, dan tulislah lana, bagi kami, atau wajibkanlah lana, bagi kami, tetapkanlah lana, bagi kami, fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat juga. Inna, sungguhnya kami hudna, tobat. Inna, sungguhnya kami hudna, kami tobat, ilaika, kepada engkau. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala,
adabi adabku usibuhi akan aku kenakan man asya kepada orang yang aku kehendaki. Rahmati dan rahmatku wasiat meliputi kulla syai'in segala sesuatu. Wa sa'aktubuha maka aku akan tetapkan rahmatku itu di akhirat nanti. Lilladzina bagi orang-orang yattaquna yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Wa yu'tuna dan membayarkan az-zakata zakat. Walladzina dan orang-orang hum yang mereka itu bi ayatina yu'minun beriman kepada ayat kami, ayatnya Allah. Alladzina yaitu orang-orang yattabi'una yang mereka mengikuti ar-rasula utusan an-nabiyya utusan Nabi Muhammad an-nabiyya ya nabi al-ummiyya yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladzi yang nabi yajidunahu yang mereka dapati nabi itu maktuban tertulis indahum di sisi mereka fit Taurat di dalam kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil dengan nama dan sifat-sifatnya. Hanya saja itu orang-orang Yahudi dan Nasrani banyak menyembunyikan nama-nama dan sifat-sifatnya baginda Nabi, tapi sampai sekarang pun juga masih terus nama Muhammad. Dalam bahasa mereka Muhammadim gitu aja. Itu juga masih tertulis seperti itu sampai sekarang. Sebagian mufassir itu sebagian mufassir mendapatkan ada di dalam bahasa Suryani tapi bukan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani itu Muhammadim gitu. Kalau bahasa Suryani itu Munhaminna itu. Munhaminna itu artinya Muhammad juga. Makanya kalau orang yang mempelajari kitab Injil dan kitab Taurat betul-betul mesti mereka akan mendapati kebenaran Islam. Mesti akan mendapati kebenaran Islam. Kecuali ya kalau dapat hidayah masuk Islam apa enggak? Ya enggak tentu itu kali hidayah. Mereka orang-orang Yahudi itu juga tahu Nabi Muhammad itu betul dan ada dalam kitab mereka juga, tetapi urusan hidayah lain lagi. Kalau Allah enggak kehendaki mereka untuk mengikuti baginda Nabi, ya enggak ngikuti malah dengki kepada baginda Nabi. Ya amuruhum yang mana beliau merintah mereka bil ma'rufi kepada kebaikan, wa yanhahum dan melarang mereka 'anil munkari dari keburukan, dari kemungkaran, wa yuhillu dan beliau menghalalkan lahum bagi mereka at-thayyibati perkara yang enak dari makanan-makanan yang diharamkan dalam syariat mereka. Di antaranya lemak yang diharamkan pada zaman baginda Nabi dihalalkan. Wa yuharrimu dan mengharamkan alaihim atas mereka al-khaba'itha perkara yang menjijikkan, perkara yang menjijikkan seperti bangkai dan sebagainya. Bangkai, khinzir. Wa yadha'u dan meletakkan anhum dari mereka israhum beban mereka wal aghlala dan belenggu allati yang aghlal kanat alaihim yang adanya belenggu itu atas mereka. Seperti kalau tobat harus membunuh diri di dalam tobat dan memotong bagian pakaian yang kena najis. Nanti najis itu pada syariat sebelum Nabi Muhammad itu tidak bisa disucikan. Jadi kita ini najis bisa disucikan, pakaian kena najis ya disucikan gitu. Tapi kalau sebelumnya di dalam Taurat itu najis tidak bisa disucikan, maka dipotong buang. Falladzina maka orang-orang amun yang beriman bihi kepada baginda Nabi Muhammad dari kalangan Yahudi dan Nasrani, wa azzaruhu dan mengagungkan baginda Nabi, wa nasaruhu dan membantu baginda Nabi, wa taba'u dan mereka mengikuti
Nuralladzi, nur yang unzila diturunkan ma'ahu beserta baginda Nabi, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah nur. Dikatakan nur karena Al-Qur'an itu menerangi kegelapan. Begitu datang Al-Qur'an semua jadi terang jelas. Tetapi yang bisa mengambil hidayah petunjuk dari Al-Qur'an hanyalah orang-orang takwa dan lil muttaqin. Maka di awal ayat ini dikatakan fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna, yang takwa kan, ya. Wa ya'tuna zakata wal ladzina yattabi'una ar-rasul. Itu orang yang takwa saja. Karena orang itu kalau sudah enggak takwa, maka seperti apapun enggak bisa diapa-apakan, enggak takut sama Gusti Allah. Falladzina, maka orang-orang amun yang beriman bi dengan baginda Nabi, wa azzaruhu dan mengagungkannya, wa nasaruhu dan membantunya, wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu dan mengikuti nur yang diturunkan besertanya, ulaika mereka itu hum, ya mereka itu al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Qul katakanlah Muhammad, ya ayuhan nas, wahai para manusia, ini sungguhnya aku Rasulullah, utusannya Allah, ilaikum kepada kalian semua, ilaikum kepada kalian jami'an semuanya, alladzi, ya zat, lahu bagi alladzi mulkus samawati, kerajaan langit, semua langit, wal ardilan kerajaan bumi, la ilaha, tidak ada Tuhan illahu, kecuali Allah, yuhyi, beliau menghidupkan, wa yumitu, dan beliau mematikan. Fa aminu, maka berimanlah billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah, an-nabiyil ummi, yaitu nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi ketidakbisaannya baginda Nabi membaca dan menulis itu justru jadi dari dalil kebenarannya baginda Nabi. Baginda Nabi tidak bisa membaca, baginda Nabi tidak bisa menulis, maka apa yang diucapkan oleh baginda Nabi bukan hasil baca dan bukan hasil nukil dari tulisan-tulisan orang-orang sebelumnya, enggak. Bukan tuku nyatet dari semua orang kemudian dipelajari, enggak. Tidak bisa membaca, ya tidak bisa menulis, maka hanya menyampaikan saja. Maka yang kita baca ini semuanya ini hanya disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi keistimewaan baginda Nabi, maka dalil kebenaran baginda Nabi. Maka disebutkan Nabi al-ummi, ummi bagi baginda Nabi itu adalah keistimewaan. Tapi kalau kamu tidak bisa membaca, tidak menulis, itu tidak, bukan keistimewaan, tidak ada turun wahyu pada kamu itu. Tidak mau membaca, tidak menulis, biar seperti baginda Nabi, ya bodoh kamu. Di sini. Tapi baginda Nabi tidak bisa membaca, tidak menulis, jadi keistimewaan. Karena beliau itu hanya menyampaikan apa yang dipayuhkan oleh Allah kepada beliau. Bukan hasil baca, bukan hasil belajar, tapi langsung wahyu yang diberikan kepada baginda Nabi. Alladhiya, Nabi yu'minu, yang beriman billahi kepada Allah, wa kalimatihi, dan Quran, wattabi'u, dan kalimahnya Allah yaitu Al-Quran, wattabi'u, dan ikutilah baginda Nabi itu, la'allakum, semoga kalian tahtadun, mendapat petunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana bi sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ma sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.